Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Rabbana adkhilna mudkhala sinka wa akhrina mukhraja sin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Marilah kita buka pembelajaran pertemuan kita yang ketiga ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kata berdasarkan tentu atau tidak tentu, jelas atau tidak jelas, yaitu nakirah ma'rifah. Kemudian yang kedua mudzakkar muannas, berdasarkan jenis, yaitu laki atau perempuan. Pada pertemuan kita yang ketiga sekarang ini kita akan sama-sama belajar tentang asmaul isyarah, yaitu kata penunjuk, dua taksimul asma, mufrad, mutsanna dan jama', yaitu kata berdasarkan jenis bilangan atau jumlahnya. Baik para hadirin yang berbahagia, marilah kita perhatikan bahwasanya kata berdasarkan bilangan atau jumlahnya dalam bahasa Arab dibagi tiga. Yang pertama al-mufrad, kedua al-mutsanna, dan ketiga adalah al-jama'. Al-mufrad adalah kata bentuk tunggal, yang kedua al-mutsanna bentuk dua, yang ketiga adalah jama'. Silakan perhatikan di sini, di tabel ini ada kata-kata yang bentuk tunggal. Al-mufrad, ya, seperti kata salihun, muslimun, salihun salih, muslimun muslim, mujtahidun rajin, mukminun mukmin, salihatun salihah, muslimatun muslimah, mujtahidatun perempuan rajin, mukminatun perempuan mukmin, faslun kelas, sahnun piring, kitabun kitab, sabilun jalan, talibun murid, amilun pekerja, nahrun sungai, qalamun pena, alimun mengetahui, kabirun besar, jabalun gunung, rajulun laki-laki, su'alun pertanyaan, makanun tempat, suratun gambar, ghurfatun ruangan, baladun negeri, komisun pakaian, maktabun meja, masjidun masjid, nafidatun jendela, maidatun hidangan, risalatun surat, jaridatun koran, miftahun kunci, ustadzun ustad atau guru. Nah, kata-kata yang disebutkan tadi adalah kata-kata bentuk tunggal. Salihun, muslimun, mujtahidun, mukminun, salihatun, muslimatun, dan selanjutnya sampai ke bawah. Itu bentuk tunggal. Ya, baik dari jenis laki-laki atau perempuan, mudzakkar muannas sudah disebutkan sebagaimana yang pertemuan sebelumnya kita membahas mudzakkar muannas. Ya. Kemudian kita melangkah kepada bentuk al-mutsanna. Setelah kita membaca tadi bentuk tunggal salihun, maka untuk bentuk mutsanna, bentuk dua di dalam bahasa Arab hanya dengan menambahkan alif dan nun. Salihun menjadi salihani. Saya ulangi, jadi bentuk dua. Nah, untuk menunjukkan bilangan bentuk dua di dalam bahasa Arab hanya dengan menambahkan alif dan nun. Salihun, salihani, muslimun, muslimani, mujtahidun, mujtahidani, mukminun, mukminani, salihatun, salihatani, muslimatun, muslimatani, mujtahidatun, mujtahidatani, mukminatun, mukminatani, faslun, faslani, sahnun, sahnani, kitabun, kitabani, sabilun, sabilani, talibun, talibani, amilun, amilani, nahrun, nahrani, qalamun, qalamani, alimun, alimani, kabirun, kabirani, dan selanjutnya sampai bawah. Jadi untuk merubah dari bentuk tunggal ke bentuk dua hanya menambahkan alif dan nun. Salihun, saleh, satu orang jumlahnya. Kalau salihani, dua orang saleh. Muslimun, satu orang muslim. Kalau muslimani, dua orang muslim. Mujtahidun, seorang laki-laki yang rajin.
Kalau mujtahidani, 2 orang yang rajin. Mukminun, seorang mukmin. Mukminani, 2 orang yang beriman atau 2 orang mukmin. Jadi untuk menunjukkan 2 adalah dengan menambahkan alif dan nun. Para hadirin yang berbahagia, itu bentuk musanna, ya, musanna. Kemudian bentuk jama, ya, bentuk jama sebetulnya secara global jama cuma ada kepada 3, jamak mudzakkar salim menunjukkan kepada jamak mudzakkar itu laki-laki, salim itu yang selamat, atau saya menerjemahkannya adalah beraturan lah, yang tertib, teratur. Jamak muannas salim juga jamak muannas atau jamak bentuk untuk perempuan, salim yang selamat atau beraturan atau teratur. Adapun jamu taksir adalah pecah, tidak beraturan. Nah, yang keempat adalah muntahal jumu'. Ya, muntahal jumu' puncak dari jamak, sebetulnya muntahal jumu' juga bagian dari pada jamak taksir atau pecah. Cuma untuk memudahkan bagi pemula ini model-model bentuk jamak. Baik, yang pertama adalah jam'u mudzakkar salim. Bentuk jamak untuk laki-laki yang teratur. Kenapa teratur? Ya, tadi jam'u mudzakkar salim karena bentuk jamak ini tidak pecah hanya dengan menambahkan waw nun, tidak merubah dari bentuk tunggalnya. Salihun, ya, bentuk mufradnya tambah, bagaimana merubah untuk jamaknya? Tambah waw nun, salihuna. Ya, salihun seorang yang soleh. Kalau salihuna orang-orang soleh, berarti jamak. Muslimun seorang muslim. Ya. Nah, bentuk jamaknya bagaimana? Nah, ini kan berakal ya. Ya, tambah waw nun, muslimuna. Mujtahidun 1 orang, mufrad ya. Untuk jamaknya seperti apa? Mujtahiduna. Ya, artinya orang-orang rajin. Ya, jamak waw nun. Mukminun, mukminuna. Mukminun orang beriman, kalau mukminuna orang-orang beriman. Jadi bentuk jamak yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, adalah salah satu bentuk jamak untuk laki-laki yang beraturan. Kenapa dikatakan beraturan? Karena tidak merubah bentuk mufradnya atau tunggalnya dengan tambahan waw dan nun. Yang kedua jamak muannats salim, jamak untuk perempuan dan beraturan. Ya, yaitu lihat mufradnya shalihatun. Nah, untuk jamak muannats salim ini hanya dengan menambahkan alif dan ta. Shalihatun menjadi shalihatun. Shalihatun perempuan, 1 orang perempuan yang soleh. Kalau shalihatun banyak, ya, perempuan-perempuan yang solehah. Ya, muslimatun 1 orang perempuan muslimah. Kalau muslimatun, ya, perempuan-perempuan muslimah. Ya, jadi jamak hanya menambahkan alif dan ta. Mujtahidatun, mujtahidatun. Mukminatun, mukminatun. Nah, ini juga kenapa dikatakan jamak muannats salim? Karena tidak merubah dari bentuk tunggalnya, hanya menambahkan alif dan ta. Jadi saya katakan ini juga jamak yang beraturan. Baik, yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak taksir ini pecah, tidak beraturan, artinya berubah dari bentuk tunggalnya. Biasanya kita tahu ya dari wazan atau rumus atau dari sering mendengar. Ya. Paslun, ya, bentuk tunggalnya menjadi fusulun, yaitu berubah dari bentuk tunggalnya. Jadi tidak beraturan, pecah. Sahnun, suhunun. Kitabun, kutubun. Sabilun, subulun. Ya, talibun, tullabun. Amilun, ummalun. Nahrun, anharun. Qalamun, aqlamun. Alimun, ulama'u. Kabirun, kubara'u. Jabalun, jibalun. Rajulun, rijalun. Su'alun, as'ilatun. Makanun, amkinatun. Suratun, suwarun. Gurfatun, gurafun. Baladun, buldanun. Qamisun, qumsanun. Ini bentuk-bentuk jamak ini pecah atau tidak beraturan, berubah daripada bentuk tunggalnya. Jadi banyak.
Kalau tadi jamak muannats mudzakkar salim hanya dengan menambahkan waw dan nun, muannats salim alif dan ta, sedangkan jamak taksir adalah itu polanya banyak, ya polanya banyak, pecah, tidak beraturan. Yang keempat, muntahal jumu. Saya katakan muntahal jumu adalah bagian juga jamak taksir, tapi untuk memudahkan biasanya bentuk polanya adalah fa'ailu atau fa'ailu, ya. Lihat, maktabun biasanya katanya lebih daripada 3 atau 4 kata ke atas, biasanya polanya itu menggunakan muntahal jumu. Maktabun bentuk tunggalnya. Bentuk jamaknya gimana? Makatibu, fathah kasroh domah, ya. Masjidun, masajidu. Nafidatun, nawafidu. Maidatun, mawaidu. Risalatun, rosailu. Jaridatun, jaraidu. Miftahun, mafatihu. Ustadzun, asatidu. Jadi polanya, bentuk jamaknya fathah, alif, kasroh, domah, ya. Fathah, kasroh, domah. Maktabun, makatibu, ya. Itu, ya. Itu bentuk-bentuk daripada pembagian kata atau isim berdasarkan bilangannya atau jumlahnya. Jadi mufrad, mutsanna, jama'. Baik para hadirin berbahagia, setelah kita memahami bentuk-bentuk atau pola isim ini, kita lihat penggunaannya dalam kalimat. Ya, di sini ya lihat sebagaimana yang tertulis dalam kitab. Kitabun, ya, diterapkan menggunakan ismul isyarah atau kata penunjuk. Ya, kitabun, hadza kitabun, ini buku. Kalau untuk bentuk dua menjadi hadzani kitabani, ini 2 buku. Jadi hadza menjadi hadzani. Hadhihi kutubun. Kenapa jadi hadhihi kutubun? Kalau untuk jamak menjadi hadhihi, karena setiap jamak adalah menjadi muannas kalau itu tidak berakal. Hadhihi kurrasatun. Untuk muannas menggunakan hadhihi. Ini buku. Jadi hadhihi. Ya, untuk 2 hatani kurrasatani. Untuk jamak hadhihi kurrasatun. Ya, jadi hadza kata petunjuk untuk yang dekat. Kalau untuk jauh, yang dekat menunjukkan hadza dan hadhihi. Kalau untuk kata petunjuk jauh menggunakan dzalika dan tilka. Dzalika qalamun, itu pena. Untuk 2, dzalika berubah menjadi dzanika qalamani. Untuk jamak ya menjadi tilka. Kenapa? Karena tidak berakal. Ya, setiap jamak, perubahan jamak yang tidak berakal itu menggunakan menjadi muannas. Tilka aqlamun. Tilka saburatun. Tanika saburatani. Tilka itu papan tulis. Untuk 2 menjadi tanika saburatani. Ya, tilka saburatun itu papan tulis. Hada muslimun. Ini seorang muslim. Kalau 2, hadani muslimani. Untuk jamak yang berakal, menggunakan haulai, mereka itu muslimuna, orang-orang muslim. Hadhihi muslimatun, ini seorang muslimah. Untuk 2, hadhihi berubah menjadi hatani muslimatani, ini 2 orang muslimah. Haulai muslimatun, mereka itu adalah orang-orang muslimah, ya, perempuan-perempuan muslimah. Dzalika mu'minun, itu seorang mukmin. Untuk 2, dzanika mu'minani, ya, mereka berdua itu seorang 2 orang beriman. Ulaika mu'minuna, di samping haulai bisa juga menggunakan ulaika mu'minuna, mereka itu orang-orang yang beriman. Tilka mu'minatun, ya, untuk muannas kata penunjuk jauh menggunakan tilka, sebagaimana yang di atas saya diterangkan juga. Contoh tambahan, tilka mu'minatun, itu seorang mukmin perempuan. Untuk 2 berubah menjadi tanika mu'minatani, mereka berdua adalah orang-orang mukmin perempuan. Untuk jamak ulaika mu'minatun, mereka adalah orang-orang
perempuan, mukmin perempuan. Huna baitun, di sini rumah. Hunaka masjidun, di sana masjid. Al baitu huna, sebuah rumah di sini. Wal masjidu hunaka, dan masjid di sana. Huna maidani, di sini lapangan. Hunaka mazra'atun, di sana sawah. Al maidanu huna, sebuah lapangan di sini. Wal mazra'atu hunaka, dan sawah di sana. Huna faslun, di sini kelas. Hunaka sukun, di sana pasar. Al faslu huna, kelas di sini. Wasuku, dan pasar di sana. Baik, dari bahasan yang kita pelajari bersama, sehingga lihat di dalam kaidah yang qasimu al-ismu ila thalathati aqsamin, bahwa isim itu terbagi menjadi 3 berdasarkan pembagiannya, jumlahnya, yaitu mufrad, musanna, dan jama'. Itu kepada mufrad bentuk tunggal, musanna bentuk 2, jama' dan bentuk jama'. Al-mufradu, apa yang disebut mufrad? Madalla ala syai'in wahidin. Madalla, apa yang menunjukkan, ala syai'in, pada sesuatu, wahidin, satu, ya. Al-musanna, apa yang disebut musanna? Madalla ala syai'aini itsnaini, menunjukkan kepada 2, biziyadati alifin wa nunin, dengan tambahan alif dan nun. Model tadi muslimun menjadi muslimani, mukminun mu'minani, salihun salihani. Au ya'in wa nunin fi akhirih, atau ya dan nun di akhirnya. Ya, muslimani, muslimaini, mu'minani, mu'minaini, salihani, salihaini. Nanti ini kita akan pelajari pada bab maf'ulun bih atau subjek. Wal jam'u, adapun jama' adalah madalla, apa yang menunjukkan, ala aktsara min isnaini, menunjukkan pada lebih daripada 2. Ya, kun jam'ul mudzakkar salim, jamu mudzakkar salim, madalla, apa yang menunjukkan, ala aktsara min isnaini, lebih daripada 2, biziyadati wawin wa nunin, dengan tambahan biziyadati, dengan tambahan wawin wa nunin, waw dan nun. Bentuk tunggalnya muslimun menjadi muslimuna, mukminun mu'minuna, salihun salihuna. Au ya'in wa nunin, atau ya dan nun fi akhirih. Muslimuna menjadi muslimina, salihun salihina, mu'minuna mu'minina. Nah, yang berbentuk salihina, mu'minina, ya, muslimina, itu juga akan kita pelajari pada bab maf'ulun bih atau subjek daripada sebuah kalimat. Kemudian jam'ul muannats salim, jama' muannats salim, madalla ala aktsara, apa yang menunjukkan pada lebih min isnaini, daripada 2, biziyadati alifin wa ta'in fi akhirih, biziyadati, dengan tambahan alif, alif, wa ta'in, ta, fi akhirih, di akhirnya. Muslimatun, mufradnya, bentuk tunggalnya menjadi muslimatun, salihatun salihatun, qanitatun qanitatun, ya. Dan terakhir adalah jam'ut taksir, ma dalla ala aktsara min isnain, apa yang menunjukkan pada lebih daripada 2, bitaghayyuri, dengan merubah surati, bentuk mufradihi, tunggal, jadi berubah daripada bentuk tunggalnya. Kemudian asmaul isyarah. Asmaul isyarah adalah kata penunjuk. Apa yang disebut asmaul isyarah? Asmaun, isim, tadullu, yang menunjukkan ala muayyanin, kepada sesuatu yang sudah jelas, tentu, musyarin lah, yang ditunjuk olehnya. Hiya, yaitu dza, fungsina untuk apa? Lil mufradi al mudzakkar, untuk bentuk mudzakkar, laki-laki. Jadi dza ini kata penunjuk yang digunakan untuk bentuk tunggal, ya, untuk laki-laki. Dzihi lil mufradatil muannatsati, adalah yang digunakan untuk bentuk tunggal perempuan. Dzani digunakan untuk lil musanna al mudzakkar, bentuk 2 laki-laki. Tani digunakan untuk bentuk perempuan, lil musanna, untuk 2 al musannats, perempuan. Ulai, ya, untuk apa? Ya, artinya mereka. Li jam'il uqala, untuk jamak, ya, yang berakal. Dari siapa? Min dzukurin, dari jenis laki-laki, au inatsin, atau perempuan. Jadi kalau yang berakal pakai ulai untuk jamak itu, ya. Jadi za, zihi, zani, tani, ulai, awalnya itu
Kata penunjuk itu awalnya itu. Ya, adapun kenapa menjadi za menjadi hadza, zihi menjadi hadhihi, zani menjadi hadzani, tani menjadi hatani, ulai menjadi haulai. Di sini dalam kaidahnya fi awwaliha, di awalnya. Jadi tadi menjadi da menjadi hadza, zihi menjadi hadhihi, zani menjadi hadzani, tani menjadi hatani. Tanbihun itu sebagai peringatan, lis-sami'i untuk yang mendengarkan, ya, untuk pendengar, wa taujihuhu yang diarahkan ila ma sayaquluhu, apa yang akan dikatakan al-mutakallim, pembicara. Biasanya kalau di seorang pembicara kan, untuk kalau mau berbicara biasanya ada peringatan awal. Kalau di kita kan misalnya shh atau apalah. Kalau di Arab mungkin ha, nah itu adalah untuk peringatan. Sebetulnya cukup za kitabun, dzi kurasatun. Jadi ha di sini adalah tambahan. Fungsinya apa? Tanbihun, peringatan, lisami untuk yang mendengarkan. Baik, hadirin yang berbahagia, setelah kita membahas contoh-contoh kemudian kaidah untuk menambah pemahaman, lihat tamrin yang pertama atau latihan pertama. Ayin, tentukan al-mufrada wal mutsanna wal jama'. Mana yang termasuk bentuk tunggal, mufrad, mutsanna, jama, bentuk dua, jama dan jama. Jamaknya sebutkan jenisnya, apakah jamak muzakkar salim atau muannats salim atau taksir atau muntahal jumu. Min hadhil kalimatid taliyah, dari contoh-contoh di bawah ini. Misalnya saya kasih contoh, jaibun. Kata jaibun ini termasuk mufrad, mutsanna, jama. Kalau jama jenis apa? Jaibun yaitu mufrad, ya. Al-khadimu mufrad, kharitotani mutsanna, kafiruna jama. Jamanya apa? Jama mudzakkar salim dan selanjutnya. Kemudian tamrin yang kedua, uktub, tulis al-mufrada wal mutsanna wal jama. Bentuk tunggalnya apa, mutsananya apa, wal jama atau jama, baik jamak mudzakkar salim, muannats salim, taksir, muntahal jumu', minal makani al-faragi at-tali, dari tempat yang kosong di bawah ini, ya. Di sini ada soal, ya. Contoh kalimat yang pertama, kubun, bentuk musananya apa, ya. Kemudian bentuk jamannya apa, ya. Misalnya kubun, musananya kubani, ya. Jamannya apa? Akwabun. Nah, kemudian khadimun nomor 2. Khadimun bentuk tunggal. Musannya apa? Khadimani. Jamaknya apa? Khadimuna. Jadi supaya kita bisa tahu ini nanti bentuk jamaknya apa. Ya, lihat, kalau dia tidak berakal biasanya menggunakan jamak taksir, pecah, tidak beraturan. Kalau hurufnya lebih daripada atau 4 huruf ke atas dan dia tidak berakal, biasanya menggunakan jamak muntahal jumu. Ya. Kalau khadimun misalnya, dia berakal, biasanya menggunakan bentuk jamak mudzakkar salim, laki-laki, atau beraturan kalau yang perempuan muannats salim. Dan selanjutnya sampai ada 12 soal. Kemudian tamrin yang ketiga ini juga sama, masih berkaitan dengan bentuk pola mutsanna, mufrad, mutsanna, jama', namun menggunakan asmaul isyarah, kata penunjuk. Contoh di sini menggunakan miftahun, ada kata miftahun, kata penunjuknya hadza. Ya, nanti bentuk musannanya bagaimana? Hadzani miftahani. Jamaknya gimana? Ya. Ini kan miftahun, ada berapa huruf? Lebih dari 4 huruf. Berakal, tidak berakal? Tidak berakal. Biasanya kalau tidak berakal, itu menggunakan jamak taksir atau muntahal jumu. Ya, kalau 3 huruf ke bawah biasanya jamak taksir. Kalau 4 huruf ke atas biasanya pakai muntahal jumu. Apa? Hadza miftahun, hadzani miftahani. Jamaknya apa? Hadhihi mafatihu. Ya, kenapa menjadi hadhihi? Ingat, yang muzakkar tidak berakal
ketika berubah menjadi jamak maka dia menjadi muannas, maka tidak menggunakan hadza lagi tetapi hadhihi. Ya. Hadhi khadimatun. Bentuk musananya bagaimana? Hadhi khadimatun. Bentuk musananya bagaimana? Hatani khadimatani. Ya. Hatani khadimatani. Jamaknya bagaimana? Ya, ini kan khadimatun perempuan. Ya, bisa menggunakan haulai khadimatun atau ulai khadimatun. Dan sampai nomor 14 ini polanya sama. Ya, mufrad, musanna, jama' ya dengan menggunakan asmaul isyarah ya sesuai dengan soalnya. Yang keempat ini tetap berkaitan dengan bab selanjutnya, nakirah, ma'rifah, mudzakkar, muannas. Kita coba ya dengan menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tarjim ilal lughatil arabiyyati. Terjemahkan bahasa Arab. Nomor 1, ya, seorang murid laki-laki itu ada di dalam kelas. Ya. Seorang murid, berarti ini bentuk mufrad, musanna atau jamak. Kalau seorang berarti satu. Ya, laki-laki lagi. Jadi bagaimana? At-tilmidhu fil fasli. Nah, di dalam kelas ada seorang murid laki-laki. Fil fasli tilmidhun. Ya, pakai nakirah. Kalau yang di awal tadi seorang murid laki-laki pakai ma'rifah. At-tilmidhu fil fasli. Kalau di dalam kelas ada seorang murid laki-laki, fil fasli tilmidun. 2 orang murid perempuan itu ada di dalam kelas. Lihat dulu, ini mufrad, musanna atau jamak. Ya. Jenisnya mudzakkar atau muannas. 2 orang murid perempuan berarti 2. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Jadi 2 orang murid perempuan. Apa bahasa Arabnya? At-tilmidatani. Nah, di mana? Ada di dalam kelas. Fil fasli. Di dalam kelas ada 2 orang murid perempuan. Fil fasli tilmidatani. Selanjutnya murid-murid laki-laki. Berarti murid-murid laki-laki itu berapa? Mufrad, musanna atau jamak? Berarti jamak, laki-laki. Apa murid-murid? Yang tadi bentuk tunggalnya ada tilmidun. Kalau murid-murid jamaknya apa? At-talamidu. At-talamidu fil fasli. Di dalam kelas ada murid-murid laki-laki, fil fasli talamidu. Dan selanjutnya silakan dicoba terjemahkan, polanya sama. Ya. Kemudian sama dengan nomor 2. Dan yang terakhir adalah tamrin yang kelima, ajib amma ya'ti, untuk mencoba pemahaman tentang kaidah ma ma'nal ismi. Apa arti isim? Wa ma aqsamuhu, apa pembagian-pembagiannya? Wa bayyin anwa'ahu bitamtsili, jelaskan bagian-bagiannya dengan contoh. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang asmaul isyarah, kata penunjuk, dan pembagian isim berdasarkan jumlahnya atau bilangannya, itu terbagi 3. Mufrad yaitu bentuk tunggal, musanna 2, jamak yaitu bentuk jamak. Jamak kebagi 3 secara garis besar, yaitu jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Adapun muntahal jum' adalah bagian daripada jamak taksir atau jenis jamak taksir. Saya mohon maaf dari segala apa yang saya sampaikan, ada kesalahan dan kekurangan baik perkataan atau bersikap. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal qabri wa qina adzaban nar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.